kasih super kid, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Super Kid, selamat Natal. Terima kasih super kid, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Injilanya, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Super Kid, selamat Natal, Tuhan berkati. Terima kasih Super Kids. Terima kasih Super Kid. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes! Ibadah online Super Kids akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena di situ kita akan belajar memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih super kids, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bingkisannya Super Kid, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih super kid, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Super Kid, selamat Natal. Terima kasih super kid, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Injilanya, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Super Kid, selamat Natal, Tuhan berkati. Terima kasih Super Kids. Terima kasih Super Kid. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes! Ibadah online Super Kids akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena di situ kita akan belajar memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom! Haleluya, gimana kabar hari ini? Tentunya kabar baik yang Tuhan telah berikan atas setiap kita, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan satukan hati, kita berdoa pada awal tahun 2021 ini kita akan bersama-sama memuji menyembah bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kemurahan dan berkat-Mu pada kesempatan hari ini, hari yang indah, boleh mengawali hari ini di awal tahun 2021. Engkau yang senantiasa bersama-sama setiap hidup kami. Engkau yang bersama-sama setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, kami boleh mengundang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh beribadah bersama-sama di rumah-rumah. Engkau menjamah, Engkau mengurapi. Tuhan, layakkan kami untuk menghadap tahta hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu. Engkau Allah kami, Engkau yang layak terima pujian, syukur dan sembah kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu, karya-Mu yang kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Kau baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selamanya Tuhan. Bagi-Mu Yesus, haleluya. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami. Bukti kami mengandalkan Engkau. Bukti kami berserah kepada Engkau. Kami ada sampai saat ini oleh karena kemurahan dan kebaikan yang telah Engkau beri. Kami baru memulai hari ini, semuanya kemurahan dan kebaikan. Mari Bapak bisa, jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Yesus, Engkau yang terbaik, Engkaulah Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau senantiasa baik. Engkau sangat baik dan teramat baik. Kami boleh memuji menyembah-Mu yang lebih lagi. Dan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan sama-sama, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Yes. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau perisai kami Tuhan. Hanya tinggal dekat-Mu Tuhan. Setiap kekuatan Kau berikan bagi kami selamanya Tuhan. Yes. Haleluya. Yesus, Engkaulah perisaiku terima kasih, Tuhan. Sama-sama katakan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau menentukan langkahku. Katakan, kami mau berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. berjalan di dalam kekuatan-Mu. Semuanya. Tuhan, Kau perisaiku. Lewat Katakan, tak akan kami goyah Tuhan. Goyah. Yes, Lord. imanku tetap teguh, Takkan ku ragu mengikutimu. tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yes, Lord. Haleluya. Mari sama-sama katakan buat Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman. Yes. Hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau menentukan langkahku. Mari berjalan dalam kekuatan kasih Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewat Katakan, tak akan kami goyah Tuhan. tak goyah, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
goyah, imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku, Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. katakan buat Tuhan, Akan ku ragu mengikutimu, akan ku ragu mengikutimu. akan kami ragu mengikuti selamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan Allah kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa dalam kerajaan surga saat hari ini, di mana kami telah memuji, memuliakan, mengagung-agungkan Engkau. Itulah kerinduan terbesar dalam hidup kami Tuhan, untuk kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dan saat hari ini Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau dalam persembahan kami. Mari Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan apa yang akan kami berikan. Karena kami percaya Tuhan, tidak pernah sia-sia Tuhan saat hari ini. Engkau yang terus memberkati setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, Ya Yesus. Anugerah besar melimpah di hidupku. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Haleluya. Saat hari ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi-Mu dalam pujian-pujian kami lebih lagi. Kami rindu Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau berfirman atas kami. Engkau yang mengungkapkan isi hati-Mu dalam setiap kami. Sehingga kami boleh semakin mengerti kehendak-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang setia. Engkau yang selalu mengerti setiap isi hati kami pribadi lepas pribadi. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi saudara, dengan segenap hati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi aku percaya. Janji-Mu dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Amin, amin Tuhan, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya. Aku percaya. Kehidupanku, benar Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bisa kami serahkan pada hamba-Nya. Puji Tuhan, Shalom. Kita semuanya bersyukur dan bersukacita anugerah Tuhan boleh menghentar kita memasuki tahun yang baru. Kita sedang memasuki ibadah awal tahun, dan saya percaya visi yang Tuhan berikan kepada kita akan menuntun membimbing hidup kita sepanjang tahun 2021. Saudara dan saya akan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa agar firman Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur
kami boleh memasuki tahun 2021 beserta dengan Tuhan. Dalam tuntunanmu, dalam bimbinganmu, Engkau telah memelihara kami sempurna di tahun 2020. Dan kami sekarang sedang memasuki tahun 2021 di dalam tuntunan, bimbingan, dan kasih-Mu. Karena itu firman-Mu saat ini akan membekali kami, memberikan kepada kami kekuatan dan petunjuk kehidupan menghadapi tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi Shalom. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan pada saat ini memasuki tahun 2021, tema sepanjang tahun yaitu tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Setuju katakan amin. Sekali lagi tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Saudaraku, saya akan membacakan ayatnya di dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu Saudaraku, satu perenungan dan doa minta tuntunan Tuhan menghadapi tahun 2021, maka Tuhan memberikan perenungan melalui peristiwa di dalam ayat-ayat ini. Di mana latar belakangnya adalah Lazarus sakit sampai akhirnya mati. Dan Tuhan datang setelah 4 hari kemudian, dan Tuhan datang ke kuburnya, dan Tuhan membangkitkan Lazarus. Karena itu saudaraku, menghadapi tahun 2021 ada banyak hal, ada banyak masalah dan persoalan yang dihadapi oleh kita, yang mungkin secara manusia kita berkata Tuhan terlambat datang, Tuhan tidak peduli pada waktu kita sedang mengalami persoalan. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu perhatian dengan anak-anaknya, dengan umatnya. Tetapi bagaimana cara Tuhan menolong, kapan Tuhan menolong, itu adalah haknya Allah, bagiannya Allah untuk turun tangan dan campur tangan. Bagian kita percaya bahwa apapun masalahnya, ujung-ujungnya kita akan melihat Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Yang penting saudaraku, kita tidak boleh curiga dengan Tuhan, kita tidak boleh tawar hati dengan Tuhan, kita tidak boleh meragukan Tuhan, tetapi apapun situasi, keadaan, masalah dan persoalannya, tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Setuju katakan amin. Nah, saudaraku, saya akan menyampaikan ada beberapa alasan mengapa kita akan mengalami kebangkitan di tahun 2021. Yang pertama, Yesus adalah pokok. Yang pertama, Yesus adalah pokok kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Artinya saudara dan saya sebagai ranting punya pokok. Pada waktu saudara dan saya punya pokok, berada di dalam pokok, maka sekalipun ranting itu mungkin daunnya rontok, dirontokin, satu saat dia akan bersemi kembali dan dia akan berbuah. Mari kita ucapkan kata-kata dan kalimat yang membangun iman kita untuk membekali kita menghadapi hari-hari hidup yang ada yang sekarang ini. Kita berkata apapun peristiwanya, apapun situasinya, pokoknya Yesus. Meskipun ekonomi sedang sulit, pokoknya Yesus. Meskipun tantangannya berat,
pokoknya Yesus. Kalau saudara dan saya sudah menjadi orang yang berkata dan bersikap pokoknya Yesus, saudara, di dalam diri saudara ada kuasa yang luar biasa. Kuasa kebangkitan yang dapat membangkitkan hidup, memulihkan hidup. Hidup yang sudah layu, sudah loyo akan bersemi kembali, bahkan menjadi segar dan berbuah lebat. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menghadapi berbagai-bagai masalah, tantangan dan persoalan, jangan pernah berpikir meninggalkan Yesus. Jangan pernah lari dari Yesus. Jangan pernah meninggalkan jalan Yesus. Apapun yang terjadi kita mau berkata pokoknya Yesus. Amin saudaraku. Saya percaya inilah pesan tahun 2021 di awal tahun. Apapun yang terjadi, saudara dan saya sebagai ranting harus tetap ada di dalam pokoknya. Sekali lagi saya tanya, pokoknya siapa? Katakan Yesus. Pokoknya siapa? Yesus. Kalau saudara dan saya menjadikan pokok kehidupan kita Yesus, pokoknya Yesus, percayalah saudaraku, hidup saudara akan tetap kuat, hidup saudara akan tetap segar, hidup saudara akan tetap berbuah-buah karena ada kuasa yang maha dahsyat yang ada dalam hidup kita sekalian. Saudaraku, yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita akan mengalami kebangkitan. Yang kedua, karena guru kita adalah Yesus. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, menghadapi masalah apapun, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kekurangan jawaban, karena guru kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita tahu bahwa seorang murid pada waktu dia belajar, diajar oleh gurunya, diberikan ilmu, diberikan wejangan, diberikan pelajaran, maka pada saatnya tiba murid-murid berada di sebuah fase namanya dia harus ujian. Pada saat guru mengajar, guru aktif memberikan pelajaran-pelajarannya. Tetapi saudara tahu, pada saat ujian datang, guru hanya mengawasi dan diam. Yesus adalah guru kehidupan. Sebelum masalah datang, persoalan datang, kesukaran datang, Tuhan Yesus sudah memberitahu cara menghadapi semuanya. Contoh, Tuhan Yesus, saudaraku, memberikan nasihat kepada kita. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Itu pelajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Tuhan katakan karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Lalu saudaraku, pada waktu kita menjalani kehidupan, datang kesulitan, datang masalah, usaha kita mulai ada trouble di sana, tetapi Tuhan sudah pernah menyampaikan kepada kita, jangan kamu khawatir. Artinya pada saat ujian datang dalam hidup kita harus setuju dengan firman Tuhan yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kita menghadapi kesulitan hidup, kita berkata, oh ini biasa. Siapa yang ngomong? Guru kita. Siapa yang ngomong? Tuhan kita. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Pada saat ujian datang dalam hidup kita, guru kita akan diam. Meskipun kita teriak-teriak, aduh susah, aduh bingung, menghadapi ujian ini susah, ujian ini bingung. Saudara, kita ini bingung gara-gara kalimat kita sendiri yang mengatakan kita bingung. Yang kedua, kita bingung gara-gara kita kurang perhatian dengan pelajaran dari gurunya. Kita bingung, kurang yakin dengan pelajaran dari gurunya. Padahal gurunya sudah jelas ngomong, jangan kamu khawatir.
akan hidupmu, apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Karena itu di dalam Yakobus dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya pada saat ujian-ujian datang, kita harus bersuka cita, kita harus kuat, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Jalani saja saudaraku kehidupan ini, maka pada waktu kita perhatian, fokus dengan firman Allah, saudara diberi kekuatan, saudara diberi kemampuan, dan saudara melihat Allah membukakan jalan keluar. Dan saudara mengerti, oh aku bisa menanggungnya. Setuju, katakan amin. Dan kalau kita membaca saudaraku di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudaraku, kata tamat pelajarannya ini berbicara tentang kita dengar teorinya, kita praktek dalam hidup sehari-hari, antara teori dan praktek yang terus-menerus dilakukan, itu dikerjakan selaras dan sama persis. Pada waktu kita dalam pencobaan, Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Pada waktu kita dalam kesulitan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak menggerutu, tidak ngomel, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan juga orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saya pada waktu ada pencobaan, ada kesulitan, saudara punya keyakinan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang percaya kepada Tuhan. Jadi semua masalah persoalan dikaitkan dengan proses Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini muridnya tamat, saudaraku. Kalau kita sudah tamat, saudaraku, kita sudah dapat penghargaan, dapat ijazah, dapat kehormatan bahwa engkau menjadi murid yang lulus. Masalahnya ada banyak orang Kristen yang seumur hidupnya jadi Kristen, tidak pernah lulus. Kalau menjadi murid Kristen yang lulus, yaitu hidup sehari-hari bisa bersuka cita, bisa bersyukur, bisa berbagi, bisa melayani, bisa mengampuni, bisa mengaplikasikan hidup seperti Yesus pelayanan dalam hidupnya sampai akhir hidupnya. Itu tanda-tanda orang Kristen yang hidupnya lulus. Alkitab berkata, barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tidak berbuat dosa lagi. Artinya orang Kristen yang lulus pelajarannya dari seorang guru dan Tuhannya, sehari-hari hidupnya tidak diwarnai dan dikendalikan oleh dosa. Tetapi kuasa firman, kuasa Roh Kudus yang akan menguasai dan memberikan kemampuan, kemenangan dalam hidup kita sekalian. Saya percaya tahun ini adalah tahun di mana saudara akan diberkati luar biasa. Saudara akan mengalami kebangkitan Kristus, kuasa Allah yang maha dahsyat. Yang penting saudara setiap hari fokus belajar dengan guru kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang paling terakhir yang akan saya sampaikan, bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan, saudaraku. Karena yang terakhir, yang ketiga adalah Yesus andalan kita. Yeremia pasal 17 ayat 7-8 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, sebelum ayat 7 ada ayat 5, ada ayat 6. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ayat ini berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi tahun 2021 saudara dan saya berhenti mengandalkan diri sendiri, berhenti mengandalkan harta kita, berhenti mengandalkan pengalaman kita. Ayo benar-benar memasuki 2021, kita mau mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan.
Saudara boleh bekerja apa saja, usaha apa saja, tetapi pikiran dan hati kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai tempat kita bekerja, usaha kita, pekerjaan kita, toko kita. Tetapi saudara dan saya, kita akan membangun konsep hidup bahwa yang memelihara hidup kita adalah Tuhan. Kepada Tuhanlah aku berharap. Kepada Tuhanlah aku mengandalkan hidupku, keluargaku, masa depan anak-anakku. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaran satu-satunya dalam hidup kita. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, saudaraku, Alkitab berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke batang air. Dia daunnya tetap hijau, dikatakan berbuah lebat, selalu mengeluarkan buah. Tahun 2021, saudara melihat, kalau mungkin tahun 2020 saudara belum mengalami sesuatu yang spektakuler. Lihat karya Allah di tahun 2021. Satu sisi ada begitu banyak masalah dan persoalan besar yang akan terjadi di wilayah kita, di daerah kita, dalam hidup kita. Tetapi sisi yang lain ada demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa, yang membuat mata kita terbuka. Kita bisa semakin mengerti bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang perlu dilakukan oleh kita, ayo kita tetap percaya. Ayo kita tetap pada pokoknya. Ayo kita tetap belajar pada gurunya. Ayo kita tetap andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita. 3 hal ini kalau dilakukan oleh kita, diyakini oleh kita, saya percaya kebangkitan dalam hidup kita, baik itu kebangkitan keluarga, kebangkitan ekonomi, kebangkitan pelayanan, kebangkitan pertumbuhan, semuanya akan terjadi dan Tuhan akan nyatakan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa buat firman Tuhan, dan saya percaya pengurapan Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Mengawali tahun 2021, saudara akan diurapi oleh Tuhan. Sudah dibekali firman Allah, akan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ora lada bata pakashikara lada baraladaba. Ora lada bata pakashikara lada baralada. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih buat visimu yang sudah dideklarasikan untuk kami. Tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Tahun 2021 kami akan melihat mujizat-mujizat yang besar, dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Karena itu akan banyak terobosan-terobosan besar terjadi dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua yang disediakan oleh Allah akan menjadi kenyataan dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Mengawali tahun 2021, kami menengadahkan hidup kami. Urapan-Mu turun Tuhan. Urapan-Mu mengalir menjamah anak-anak-Mu. Memberkati, menguatkan, meneguhkan. Memberikan hikmat, kemampuan. Untuk terus ada pada pokok anggur yang benar. Untuk terus bergantung kepada guru dan Tuhan. Untuk senantiasa mengandalkan Tuhan melebihi segalanya. Dalam nama Yesus, kekuatan yang baru sedang mengalir. Bapak Ibu Saudaraku, terima pengurapan. Terima pengurapan. Terima hikmat. Terima kasih karunia. Terima kuasa kebangkitannya. Dalam nama Yesus, engkau diberkati oleh Allah. Keluargamu diberkati oleh Allah. Usaha pekerjaanmu diberkati oleh Allah. Pendidikanmu diberkati oleh Allah. Pelayananmu diberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus, tahun berkat, keberhasilan dan keberuntungan, dan engkau akan menjadi berkat pada tahun ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mengklaim janji-Mu ya dan amin. Kami melakukan tugas dan bagian kami. Kami terus berada di dalam pokok anggur yang benar. Kami punya hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Kami bergaul karib dengan Tuhan. Kami mau diajar oleh guru dan Tuhan kami. Dan kami mau lulus di dalam pendidikan-Mu Tuhan. Dan kami mau selalu mengandalkan Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Mengawali tahun 2021, kami tetap mau menyatakan Shalom Indonesia.
Indonesia engkau diberkati Tuhan. Tahun 2021 akan menjadi tahun kebangkitan bagimu. Indonesia engkau akan mengalami lawatan Allah secara luar biasa. Api kebangunan rohani turun atas negeri ini. Diberkati presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah pusat sampai daerah, sipil maupun militer. Tuhan menyatakan hikmat-Mu, tuntunanmu, perlindunganmu, kekuatanmu, wibawamu kepada para pemimpin negeri ini untuk dapat memimpin menggembalakan negeri ini sesuai dengan hikmat dan otoritas daripadamu. Kami percaya seluruh bangsa kami boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami yakin Indonesia ada di dalam hati-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah awal tahun ini. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup kami semua. Kami mengangkat tangan kami, tengadahkan wajah kami. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.